Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi? Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya sekalian? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Baik, pagi ini sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu rekan-rekan mahasiswa yang hadir. Oke. Ini kelas S1. Mata kuliahnya adalah Big Data. Oke, Bapak panggil satu-satu. Pertama, Ayu Febriana hadir. Debio Edisha hadir. Dian Fadila hadir. Ega Trimartini hadir. Vira Olivia Krisanti hadir. Gebi Ika Wahyuni hadir. Jody Setiawan tidak hadir. Juli Manuati Zaid hadir. Lutfi Subur hadir. Muhammad Azizi hadir. Novela Sari hadir. Putri Yunita Sari hadir. Tetua Rahman hadir. Salshabila hadir. Sri Heza Maharani hadir. Oke, Sri Heza Maharani. Baik. Setelah kita absen, kita lanjutkan untuk materi hari ini, yaitu supaya kalian semua paham dengan Big Data dan apa kegunaannya di dunia usaha maupun dunia industri nantinya, begitu berkarir atau berwirausaha. Nah, pada hari ini di pertemuan ketiga ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa memahami apa itu perbedaan Big Data dengan data, kemudian juga bagaimana perkembangan Big Data. Itu yang akan kita capai di pertemuan ketiga ini. Untuk itu Bapak berharap dengan materi yang disampaikan maupun apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu bisa menjadi bekal ke depannya. Baik, sebagai bahan kita hari ini, tentu kita nggak boleh lupa dengan materi sebelumnya. Nah, di materi sebelumnya kira-kira apa yang sudah disampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Ega? Apa itu Big Data? Apa itu Big Data? Big Data itu adalah data yang bisa ukurannya struktur dan tidak terstruktur. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah baru atau masalah lama dengan cara yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk mencari menyelesaikan masalah baik itu baru atau oke, ada lagi kira-kira yang lain? Tidak ada? Nah, kita masuk sekarang ke materi hari ini, di mana ada 6 outline. Pertama pengantar, kemudian bagaimana gambaran umum Big Data, 5P, karakteristik pada Big Data, ekosistem Big Data, contoh Big Data analitik, dan tugas. Nah, di sini bahwa Big Data itu meledak dalam tanda kutip di awal abad ke-21. Kira-kira kenapa meledak di abad 21? Ya, silakan. Karena di abad 21 itu teknologinya memungkinkan untuk menampung data yang banyak. Jadi, bagus. Jadi di abad 21 itu teknologi sudah bisa menampung untuk
ya? Iya, Pak. Nah, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Kenapa meledak di DKD 21 berkaitan dengan jaringan internet? Gaby? Ada ide? Nggak ada? Kalau dengan adanya internet yang cepat sekarang, banyak daripada sudah mulai berkembang, data pun jadi cepat terkirim. Ya nggak? Baik. Nah, kemudian juga perusahaan-perusahaan besar, contohnya yang sehari-hari sama kalian apa? Google, apalagi? Instagram, apalagi? Facebook, apalagi? Shopee, oke, apalagi? TikTok. Nah, itu semua juga dibangun dari data yang besar. Jadi perusahaan online itu juga sangat besar dibangun dengan data yang besar. Kemudian data yang sangat besar itu mempengaruhi banyak hal. Bisa di bidang medis, bisa di industri, apalagi ekonomi dan pemerintahan. Contoh yang di pemerintahan ada yang bisa kasih tahu? Bisa mempengaruhi banyak hal itu di pemerintahan? Siapa yang mau? Silakan cium tangan. Lagi loh, Pak. Silakan. Di pemerintahan itu kayak di EKTP, Pak. EKTP. Ada elektronik, jadi data-data kita itu disimpan dalam bentuk elektronik, dalam bentuk fisik lagi. Nah, Untuk elektronik data-data. Oke. Apa lagi yang lain? Sehingga mau menyampaikan sesuatu tadi? Hah? Ada lagi? Ayo? Gak ada? Gak ada. Nah, contohnya sederhana. Dengan data di pemerintahan itu sumbernya banyak, ya kan? Ada yang di tadi Capil, data EKTP, ada di Bank Indonesia, bagaimana kondisi tabungan di data di sana. Di pajak juga ada datanya. Nah, dengan beberapa sumber itu aja itu sudah bisa mempengaruhi hasil. Contoh, bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana daya beli masyarakat, bagaimana konsumsi masyarakat, itu juga akan bisa dianalisa. Oke. Kemudian di medis, kalau medis apa contohnya? Bisa mempengaruhi banyak hal juga. PK medis, ya, dengan ada data pasien dan PK medis tadi sudah tahu data seluruh pasien, apalagi berkumpul terus menerus, sehingga nanti juga bisa jadi bahan penelitian. Kalau penyakit ini berpotensi terhadap siapa, itu kan dengan data yang banyak kan, itu juga mempengaruhi. Itu kenapa kita perlu juga membahas big data. Nah, ini perkembangan data dari tahun 1990 sampai tahun 2010. Di tahun 90-an ya, itu masih fokusnya di manajemen database. Datanya juga nggak terlalu besar, masih pakai terabyte. Jadi 1 terabyte itu sama dengan 1 gigabyte. 1 gigabyte sama dengan 1 megabyte. 1 megabyte itu kalau dulu 1 floppy disk kecil gitu kan, masih nggak terlalu besar, tapi semakin ke sini datanya semakin besar, sudah sampai ke petabyte, yang 1 petabyte itu sama dengan 1000 tera, apalagi
udah sampai exabyte. 1 exabyte itu sama dengan 1 petabyte. Kalau dibalikin ke terabyte aja, 1 exa udah 1.000.000 tera. Bayangin ke 3 ke mega, udah 1 triliun, ya kan? Bayangin, datanya udah luar biasa banyak. Kalau dulu cuman nyimpannya data-data saja, data-data teks atau apa, di tahun 2000 sudah dalam bentuk dokumen yang disimpan. Kalau yang sekarang sudah ada video, bahkan ada kromosom, data kromosom juga disimpan. So yang dibilang tadi, jadi big data apa itu mirip dengan small data, namun jauh lebih besar ukurannya. Oke. Walaupun ini masih banyak perdebatan tentang apa itu big data. Nah, dengan data yang sangat besar, perlu pendekatan berbeda, baik itu dari teknik, alat bantu maupun arsitektur. Jadi datanya karena begitu besar, pendekatannya juga beda-beda. Tidak sama dengan data yang kecil. Tujuannya seperti yang dibilang tadi rekan bahwa untuk menyelesaikan masalah baru maupun masalah lama dengan cara lebih baik. Kemudian big data juga memberikan nilai dari penyimpanan dan pemrosesan dari kuantitas yang sangat besar. Dan ini nggak bisa dipakai dengan teknik yang tradisional. Nah, ini contohnya apa yang terjadi di big data. Pertama, Walmart itu seperti supermarket besar di US sana, itu bisa menangani sampai lebih dari 1 juta transaksi, ya, 1 juta transaksi dalam 1 jam. Bayangin dalam 1 jam terjadi 1 juta transaksi. Kalau bukanya aja 8 jam udah 8 juta transaksi, kali sebulan kira-kira berapa? Banyak, 240 juta transaksi. Oke, itu dalam 1 bulan lama, bagi 1 tahun. Kemudian Facebook, Facebook, banyak orang yang bilang titip sini, dan bayangin sekarang bisa menangani 40 miliar foto dari masing-masing user. Kemudian yang baru di dunia kesehatan, jadi untuk mencari tahu, decoding itu memecah kode, mencari informasi dari gennya manusia yang dulunya perlu waktu 10 tahun, dengan teknologi yang Aziz bilang tadi bisa selesai dalam 1 minggu. Begitu cepatnya. Nah, kalau kita lihat dalam 60 detik di dunia ini yang terjadi secara keseluruhan di dunia. Ada 600 video baru dalam 1 detik, ya, dalam 1 menit 60 detik atau 25 jam lebih orang nonton. Kemudian ada 168 juta email yang terkirim. Juga ada yang banyak. Ada akun-akun LinkedIn juga banyak, Twitter yang nambah banyak, tweets yang keluar sampai 98.000 dalam 1 menit alias 90 second. Nah, kenapa kita perlu belajar analisis big data? Karena memang saat ini big data itu untuk analisis yang canggih dalam industri, akademisi, pemerintahan. Nah, kalau menurut saya kedua ini juga sebagai minyak baru atau new oil era dalam tanda kutip, ya, tanda kutip new oil era. Karena apa? Ada yang punya alasan kenapa saya bisa kategorikan sebagai new oil era? Jadi kalau yang kaya itu zaman dulu raja minyak, kalau sekarang raja data. Kenapa? Ada yang punya data itu penting, Pak. Data itu penting. Saking pentingnya orang akan merebut mencari-cari itu, dan yang punya data banyak akan lebih kaya. Karena memang datanya banyak, dia bisa lakukan apapun dengan data yang banyak itu. Dan tentunya lebih
lebih konkret strategi yang akan dia bikin sesuai dengan data yang banyak tadi. Oke, kemudian kali ini juga kita perlu bedakan antara ada data science dan business intelligence dan apa peran baru yang diperlukan. Oke, sebelum Bapak sampai ke data science sama business intelligence, ada yang sudah baca apa kira-kira beda antara business intelligence dengan data science? Ada yang sudah baca? Ada? Ada? Kalau saya takut, yang jawab benar dapat nilai poin, yang salah dapat poin juga, tapi nggak maksimal. Jadi dibenarkan. Jadi di ujian, nah, itu nggak boleh. Siapa yang mau ngasih pemahaman mengenai beda antara data science sama business intelligence? Silakan. Siapa namanya? Sri Heza. Baik. Perbedaan data science dan business intelligence. Kalau data science untuk masa depan, kalau business intelligence untuk masa lalu. Oke. Kalau yang data science terstruktur, kalau business intelligence data tidak terstruktur. Kalau data science, Data science. baik. Ini begitu ada temannya langsung keluar semangatnya ya. Baik. Ya ada lagi yang mau nambahkan kira-kira ada yang kurang atau perlu ditambahkan beda antara data science dengan business intelligence? Gak ada? Kalau secara bahasa Pak, mungkin kalau science-nya mungkin untuk ilmu pengetahuan ya Pak. Nah, sedangkan untuk bisnis ini mungkin untuk kepentingan bisnis Bisnis ya. secara bahasa mungkin. Oke, itu dari sejarah bahasa ya. Itu juga mungkin itu dasar bisa sebagai dasar. Namun lebih detailnya kira-kira kayak gini. Pak, masih ada tambahan Pak? Oh, ada tambahan? Ya. Oke, apa? Kalau business intelligence itu berfokus pada laporan Pak. Oke. Yang sainsnya berfokus pada pola. Pola. Ya, itu juga bisa. Nah, kalau Bapak rangkum kira-kira saya dengan bidinya seperti ini. Seperti yang dibilang oleh Reza tadi, bahwa bisnis intelijen itu banyak fokusnya ke masa lalu, data science ke masa depan. Ya. Jadi kemudian tadi dibilang kalau bisnis intelijen ini tipikalnya adalah buat laporan dan lain gitu. Sementara untuk data science untuk pemodelan prediksi, ya, kemudian optimasi, meramal, analisis statistik. Datanya juga tipe datanya kalau ke bisnis intelijen itu terstruktur, kalau yang sini bisa terstruktur, bisa tidak terstruktur. Nah, selain itu juga jenis sumbernya berbeda-beda kalau data science. Jadi jenis sumbernya aja berbeda-beda, bukan datanya aja berbeda, jenis sumbernya. Jadi bisa sumber A, B, C, sehingga tadi yang bilang bisa terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, kalau yang menjadi pertanyaan ya kapan kita pakai data science itu pertanyaannya adalah apa skenario yang optimal ya, untuk bisnis Anda. Jadi bicaranya udah skenario optimal untuk bisnis Anda. Kalau bisnis intelijen enggak, dia cuma bilang apa ya kira-kira barang atau item yang paling laku di kemarin, nah, kayak gitu. Jadi memang fokusnya di masa lalu. Atau contoh lain adalah apa sih yang terjadi di 3 bulan terakhir? Kita profit, kita rugi, atau ada peningkatan omset, itu kira-kira kita lihatnya di bisnis intelijen. Sementara kalau di data science itu pertanyaannya adalah ya futuristik, apa yang akan terjadi nanti ya? Selanjutnya apa ya? Tren berikutnya apa? Kira-kira kayak gitu. Beda antara data science dan bisnis intelijen. Oke, nah